Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Faris. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang agak berat sih, tapi penting banget buat kita semua. Tentang gimana sih peran ASN sebagai pemersatu bangsa. Nah, biar nggak cuma teori doang nih, gue mau ceritain satu kasus nyata yang sempat heboh di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Desa Mareje, Lombok Barat. Nah, kasus ini bikin kita mikir kalau nggak semua hal kecil itu bisa kita sepelein. Karena lo pasti nggak nyangka, hanya gara-gara petasan, satu kampung bisa jadi ribut. Nah, tanpa lama-lama, welcome to ASN. Aku suka ngobrol. Oke, jadi ceritanya begini. Pas pawai malam takbiran Idul Fitri di tahun 2022, tepatnya di tanggal 1 Mei 2022, ada sekumpulan anak muda dari Dusun Bangket Lauk yang ledakin petasan dengan cara dilempar ke rumah warga. Nah, si pemilik rumah ini kaget, bahkan sampai jatuh pingsan. Gak cuma itu, petasan juga dilempar ke kandang ternak milik salah satu warga, yang bikin ternak-ternaknya itu kabur berhamburan. Ya lu bayangin deh respon lu kalau rumah lu dilemparin petasan sampai misalnya bini lu pingsan atau gimana. Lu sebagai suami pasti marah juga dong. Atau lu sebagai warga yang kandang ternaknya dilemparin petasan terus ternaknya kabur semua ya pasti marah dong. Itu respon yang wajar. Di sini, warga yang jadi korban sudah berusaha menegur pelaku. Si korban malah langsung dikeroyok oleh pelaku yang merasa tidak terima. Beberapa orang di barisan pawai takbiran juga melempari batu ke orang-orang yang berkumpul di rumah korban karena mendengar suara ledakan. Oke, sampai sini kayaknya kalian sudah mikir nih. Ya udah, ini konflik yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan mediasi biasa saja. Karena kesannya ya kayak masalah personal aja. Nah, nahasnya kabar itu langsung dibesar-besarkan di medsos. Nah, ada yang bilang kalau itu penyerangan, bahkan ditarik-tarik ke isu agama. Padahal ya, cuma gara-gara petasan, bro. Lu tahu kan, kalau hoax sudah nyebar, apalagi pas suasana lagi rame, lu bayangin lagi malam takbiran, kayak gitu, emosi itu emang gampang banget kebakar. Alhasil, besoknya situasi makin panas, 6 rumah hangus, 3 mobil bahkan juga dibakar, dan kan warga-warga di sana sampai mengungsi lari ke hutan. Gila, dari masalah sepele kayak gitu malah jadi sebesar itu, bro. Kadang gue mikir, kita ini sering banget kan dengar kalau Indonesia itu adalah sebuah negara dengan bangsa yang besar. Bukan cuma karena besar wilayahnya doang, tapi karena kita terdiri dari beragam suku dan bangsa juga. Cuma gue heran ya, bangsa sebesar ini kok gampang banget gitu tersulut sama berita yang belum tentu benar. Lihat di Mareje tuh, orang jadi korban cuma gara-gara salah paham. Ini nunjukin betapa pentingnya kita cek dulu informasi, jangan gampang percaya dengan broadcast WA atau status medsos. Harus selalu kita tuh cross-check kebenaran dari setiap informasi yang kita terima. Untungnya, konflik ini cepat dihandle. Polisi, TNI, ASN dari pemerintah daerah, sampai tokoh agama langsung turun tangan. Mereka nggak nunggu lama, langsung ngumpulin warga yang berkonflik buat duduk bareng. Bahasa kerennya, strategi bina damai. Nah, bina damai ini intinya ngajak orang buat saling ngobrol, bukan saling teriak. Jadi yang awalnya penuh emosi, pelan-pelan bisa jadi adem. Nah, ASN di sini perannya vital banget. Mereka jadi fasilitator netral, gak berpihak, gak nyalahin, tapi ngejembatanin. Selain itu, ada juga yang namanya moderasi beragama. Kedengarannya sih berat ya, tapi simpelnya gini, jangan gampang ekstrim, jangan gampang main cap. Tokoh Islam dan Buddha di Mareje sama-sama bilang, hey, ini bukan konflik agama, ini hanya salah paham. Bahkan mereka bikin doa bareng lintas agama biar suasananya semakin sejuk setelah itu. Nah, bayangin aja yang kemarinnya sempat ribut, besoknya bisa gotong royong bangun lagi rumah yang sudah kebakar. Itu keren banget sih menurut gua. Nah, kalau dipikir-pikir, ASN di sini tuh kayak moderator waktu kita sekolah. Kalau ada 2 murid ribut, guru kan nggak langsung nyalain satu pihak, tapi ngajak ngomong baik-baik. Nah, ASN itu harus kayak gitu. Mereka harus jadi penengah, nunjukin kalau negara selalu hadir di tengah masyarakat, bukan cuma duduk di kantor, tapi turun langsung pas masyarakat membutuhkan.
Nah, akhirnya, meskipun terdapat kerugian material, konflik Mareje dapat diselesaikan tanpa ada korban jiwa. Warga kembali berdamai, anak-anak bisa main bareng lagi, dan kehidupan kembali normal. Dari sini kita bisa lihat kalau bina damai dan moderasi beragama itu bukan cuma teori doang, tapi beneran bisa jadi solusi nyata. Nah, teman-teman, kasus konflik di Desa Mareje ngajarin kita satu hal penting. Perbedaan itu bukan alasan buat pecah. Justru dari perbedaan kita bisa kuat. ASN hadir untuk jadi perekat, buat ngejaga kita supaya nggak gampang diadu domba. Gue pribadi salut banget sama semua pihak yang bisa redam konflik ini. Semoga kejadian ini bisa jadi pelajaran. Kalau ada masalah, jangan buru-buru emosi, jangan gampang percaya hoaks, dan jangan lupa Indonesia ini besar karena keberagamannya. Dan tugas ASN adalah untuk menjaga itu semua. So, ingat ya, ASN itu bukan cuma aparatur negara, tapi juga pemersatu bangsa. Oke guys, segitu dulu cerita gue tentang konflik di Desa Mareje. Kalau menurut lo gimana? ASN itu harus kayak gimana nih biar makin bisa jadi pemersatu bangsa? Tulis pendapat lo di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di cerita berikutnya. See you next time. Bye-bye.